Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Fani Jaya, NIM 19 12 10 060. Mata kuliah telaah kurikulum. Dosen pengampu Ibu Helanelis MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik, yang pertama yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah sumber pedoman bagi manusia, sumber hukum dan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan oleh sama lain. Al-Quran adalah sumber pertama dan paling utama yang mengandung banyaknya ajaran-ajaran umum, baik ajaran dunia maupun ajaran akhirat. Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat manusia di dunia ini, menyampaikan bahwa dengan tuntunan agama dan hukum Islam kita bisa mengatur kehidupan dunia dan keselamatan hidup di masa yang akan datang. Nah, aturannya adalah arah jalan yang lurus dan kehidupan yang lebih baik lagi. Al-Quran juga sebagai pedoman hidup yang dijadikan sebagai acuan kehidupan sehari-hari kita, baik dalam hal beribadah, kehidupan berkeluarga, kehidupan ekonomi, kehidupan mencari nafkah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bagi orang yang sebagai pedoman hidup, sumber segala hukum yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-harinya. Al-Quran ini sebagai pedoman hidup yang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat lengkap terhadap aturan-aturan pedoman bagi manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang nyaman, bahagia, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu materi dalil yang mengatakan sebagai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man tamarin wa na'usumulas salami wa yukhrijuhum minan dhulumati ilan nuri bi'ilnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul alim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari segala gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 16. Materi selanjutnya yaitu Al-Quran memiliki kedudukan sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, paling tinggi dari hukum-hukum di dunia dan aturan di dunia. Jadi, Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan paling utama, sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dalam kesehari-hariannya. Materi selanjutnya yaitu manfaat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, di sini ada 5 yang menjadikan manfaat pedoman hidup bagi manusia. Yang pertama, membuat hati kita tenang. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu menjaga sikap. Yang keempat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu sekolah madrasah sanawiyah
Mata pelajaran Quran Hadis. Kelas 8. Materi Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Alokasi waktu itu 2 kali 45 menit atau yang disebut 2 kali pertemuan. Nah, kompetensi inti yaitu K1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan dan keberadaan. KI3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedur berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konsep menggunakan mengurai dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar yaitu 1.1 meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup. 2.1 memiliki perilaku mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ke-3.1 memahami kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 4.1 yaitu hikmah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran di sini yaitu yang pertama, dengan menggunakan metode presentasi, tanya jawab, memberikan contoh perilaku terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dalam keseharian. Tujuan yang kedua, dengan metode membaca dan diskusi, siswa dapat menjelaskan tentang perilaku orang-orang yang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Materi pembelajaran yang pertama Al-Quran, yang kedua mencintai Al-Quran. Metode pembelajaran yaitu yang pertama pendekatan, yang kedua metode presentasi, yang ketiga metode latihan. Alat dan sumber belajar yang pertama buku untuk guru, buku untuk siswa, pulpen, spidol, dan papan tulis. Sumber belajar siswa, buku Al-Quran. Langkah-langkah pembelajaran pendahuluan yaitu yang pertama guru membuka salam, yang kedua memulai doa bersama siswa, yang ketiga absensi siswa. Kegiatan inti pembelajaran yang pertama, guru memberikan pengantar tentang pembelajaran Quran Hadis. Yang kedua, guru instruksikan untuk membaca terlebih dahulu. Yang ketiga, guru menginstruksikan untuk memulai presentasi pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Dan pembelajaran terakhir yaitu penutup. Siswa memberikan kesimpulan kepada teman-temannya. Yang kedua, guru memberikan pembahasan materi yang telah dibahas pada presentasi. Yang ketiga, guru memberikan motivasi belajar. Dan yang terakhir, guru menutup pertemuan pembelajaran dengan senang hati. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.